Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas suku banyak dan teorema sisa, khusus subtopik kesamaan suku banyak. Nah, biasanya kamu di sekolah mengerjakan kesamaan suku banyak ini pasti jalannya panjang sekali gitu ya. Jadi di video ini kami akan berusaha untuk memberikan trik yang praktis atau jalan singkat untuk menyelesaikannya. Di akhir video nanti sudah kami sediakan soal sebagai bahan latihanmu, kerjakan dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah gitu ya. Makanya perhatikan terus video ini, tonton sampai habis supaya kamu paham. Oke, langsung kita mulai penjelasannya. Ayo kita lihat sama-sama. Katanya jika diketahui dua persamaan suku banyak gitu ya, atau polinomial fx dan gx dengan dikasih tahu seperti ini, fx sama dengan am, x pangkat m tambah am kurang 1, x pangkat m kurang 1 dan seterusnya sampai konstan. Begitu juga dengan gx. Tapi nanti jika fx, ini lambangnya, ini lambang kesamaan tersebut ya, artinya ekuivalen dengan gx, maka nanti koefisien dengan pangkat yang sama itu pasti sama. Artinya pangkat di sini si x-nya kan m, ini m, maka koefisiennya sama, berarti am itu sama dengan bm. Nah, di sini m kurang 1 pangkatnya, di sini juga berarti am kurang 1, bm kurang 1 itu pun sama dan seterusnya sampai bawah. Jadi prinsipnya ingat saja, koefisien dengan pangkat yang sama itu pasti sama koefisiennya. Ya, itulah maksudnya kesamaan suku banyak. Supaya lebih lancar, coba kita perhatikan contoh. Jika a dan b memenuhi kesamaan, nah ini kesamaannya ya, maka ditanya berapa a kuadrat tambah b kuadrat. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya bisa kita samakan penyebut dulu yang ruas kanan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita samakan penyebut, bisa kita peroleh 2x per, nah yang bawah coba boleh kita faktor ya, x tambah 1, x kurang 1, itulah hasil faktorisasi penyebut yang ruas kiri gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini kita samakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut berarti kita harus menemukan KPK dari kedua penyebutnya. Siapa KPK-nya? Berarti nanti di sini x tambah 1, ini x kurang 1. Oke, berarti x tambah 1, x kurang 1 dibagi x tambah 1, tinggal x kurang 1 dikali a. Berarti nanti di sini a dikali x kurang 1. Begitu juga yang ini, nanti ini habis, maka kalikan ini ke sana, berarti b dikali x ditambah 1. Oke, seperti yang kita peroleh. Nah, kalau kita lihat di sini, ini penyebutnya kan sama. Berarti bisa kedua ruas kiri dan kanan sama-sama kita kalikan dengan x tambah 1, x kurang 1 sehingga bisa saling menghabiskan gitu ya. Jadi di sini tinggallah kita peroleh 2x sama dengan, nanti ini kalau kita kalikan ax ya tambah bx, berarti boleh kita buat a ditambah b, x di luar. Oke, ax tambah bx. Nah, ini minus a, oke, minus a, ini jadi tambah b, tambah b. Oke, nah inilah persamaan atau kesamaan suku banyak yang sudah kita peroleh. Maka kita gunakanlah teori yang tadi. Artinya kalau di sini koefisien x-nya 2 dan di sini a tambah b koefisien x, maka itu harus sama. Berarti persamaan yang pertama bisa kita peroleh itu a tambah b sama dengan 2. Artinya apa? Ini kan koefisien x pangkat 1, ini juga koefisien x pangkat 1, maka disamakanlah itu. Nah, di sini kita peroleh konstantanya minus a ditambah b. Nah, yang sebelah kiri konstantanya itu 0, maka kita letakkan si 0, harus sama. Oke, jadi kita sekarang memperoleh dua persamaan dua variabel. Gampang kalau sudah seperti ini, tinggal dieliminasi. Maka kita peroleh apa? Berarti nanti sini kalau tambah berarti a-nya habis, b tambah b 2b. Maka kita peroleh nanti 2 tambah 0 2, berarti b-nya haruslah sama dengan 1. Kalau b-nya harus sama dengan 1, berarti a-nya juga 1, supaya 1 tambah 1 2. Maka kita peroleh a sama dengan 2. Sorry ya, 1. Waduh, silap, ini 1 ya. Oke, jadi a 1 b 1, a kuadrat 1 kuadrat tambah b kuadrat 1 kuadrat, berarti 1 tambah 1 2. Maka harusnya jawabannya, wah, gak ada pilihannya ya. Oke, kita ganti saja. Ini harusnya sama dengan 2. Oke, anggap saja seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini di soal ini kalian lihat cara pengerjaannya, inilah yang biasa kalian gunakan di sekolah. Cuma nanti di sini coba perhatikan, kita akan menjawab dengan menggunakan trik yang praktis. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk yang pertama, kita kan harus menentukan berapa nilai a dan nilai b. Coba nilai a, lihat penyebutnya. Penyebut di a ini itu kan sama dengan x tambah 1. Berarti tentukan pembuat nolnya. Artinya berapa kita gantikan X supaya X tambah 1 itu jadi 0. Berarti nanti di sini
X yang kita ambil itu haruslah minus 1 gitu ya. X yang kita ambil harus minus 1. Jadi nanti di sini andaikan X sama dengan minus 1 seperti itu ya. Oke, berarti nilai A sama dengan nanti yang di sini ini sebenarnya kan sudah terfaktorisasi. Ini X tambah 1 X kurang 1 gitu ya. X tambah 1, X kurang 1 itulah hasil faktornya. Berarti minus 1 jangan dimasukkan ke sini lagi. Artinya ini anggap aja tidak ada. Berarti minus 1-nya harus kalian masukkan ke X kurang 1. Berarti kalau kita gantikan nanti X-nya minus 1, berarti 2 kali minus 1 itu sama dengan minus 2 gitu ya. Minus 2 per yang di bawah berarti ini nggak ikut. Berarti minus 1 kurang 1 minus 2 minus 2. Oke, inilah sama dengan berarti minus 2 bagi minus 2 1. Itulah sebagai nilai A. Sama ya. Oke, itu ketika kita gantikan X-nya sama dengan minus 1. Coba kita perhatikan yang penyebut B. Yang penyebut B itu kan X kurang 1. Pembuat nolnya siapa? Berarti X-nya harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, ketika kita ganti 1 maka X kurang 1 jadi 0. Berarti nanti di sini kita harus mengganti X dengan 1. Oke, X dengan 1. Maka nilai B yang kita peroleh, B sama dengan, ingat, 1-nya nggak boleh dimasukkan ke sini lagi. Anggap ini tidak ada. Berarti nanti harus masuk ke sini. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Berarti di atas 2, di bawah juga 2, maka kita perolehlah 1. Oke, nilai A 1, B 1. Inilah dia kalau misalkan kita menggunakan rumus yang praktis. Nah, coba kita lihat yang nomor 2. Kurasa untuk mengerjakan soal ini kita langsung saja menggunakan rumus yang cepat gitu ya. Oke, langsung aja kita perhatikan. Kita mencari nilai A dulu. Nah, untuk mencari nilai A, kita perhatikan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kan sama dengan 2X kurang 1 ya, 2X kurang 1. Berarti berapa kita ganti X-nya kira-kira supaya 2X kurang 1 itu sama dengan 0? Maka X yang kita ambil itu harus sama dengan 1/2 atau setengah. Berarti nanti untuk X yang sama dengan 1/2, oke, di sini ya, maka nilai A itu sama dengan, jangan masukkan ke sini lagi karena ini pasti jadi 0 ya. Jadinya di sini dilarang masuk ke sini. Maka setengahnya harus dimasukkan selain daripada yang kita ambil pembuat nolnya tadi gitu ya. Berarti masukkan semua ke atas. 4 dikali setengah kuadrat ditambah 3 dikali setengah ditambah 6 per gitu ya. Di bawahnya berarti setengah kuadrat ditambah 4. Oke, inilah dia nilai A-nya. Tinggal operasi. Berarti nanti di sini kan setengah kuadrat 1/4 kali 4 1 ya. Oke, 1 tambah 6 7 tambah 3/2, 7 tambah 3/2 sekitar 17/2 ya. 17/2. Oke, ini 17/2 di atas dibagi yang di bawah. Ini setengah kuadrat 1/4 tambah 4 berarti 17/4 ya. 17/4. Sehingga kita peroleh di sini nilai A sama dengan 2. Oke, itulah nilai A. Nah, tujuannya kita mencari nilai B nih ya kan, tapi belum dapat ya kan, masih A yang kita dapat. Maka harus kita lanjutkan pengerjaannya. Sekarang kita perhatikan untuk memperoleh nilai B kita harus berangkat ke sini. Cuman di sini ada bedanya. Coba X kuadrat tambah 4 penyebutnya ini kita tidak bisa menemukan pembuat nolnya ya. Artinya tidak ada X yang memenuhi sehingga X tambah 4 itu sama dengan 0. Maka nanti di sini kita harus memasukkan sembarang bilangan ya. Sembarang bilangan pun nggak sembarang juga, artinya ambil bilangan yang mempermudah perhitunganmu gitu ya. Nah, andaikan biasa bilangan yang mudah itu 0 gitu ya. Kenapa harus 0? Ya mudah. Kalau 1 boleh aja, minus 1 terserah ya. Jadi anggap di sini kita ambil X sama dengan 0. Oke, berarti kalau X sama dengan 0 maka gantikan semua X dengan 0. Jadi kalau ini kita ganti 0, 0, ini kita ganti 0, 0, berarti ini jadi 6 gitu ya. Oke, berarti ini 6 per bawahnya ini 0, ini minus 1. Jadi minus 1 ya. Ini 0, berarti 4. Berarti minus 1 kali 4 maka di sini sama dengan minus 4. Cocok ya? Sama dengan. Oke, sampai sini aman. Nah, masukkan juga ke sini 0. Berarti ini A-nya tadi 2 ya. Berarti sama dengan 2 per 2 kali 0, 0 dikurang 1, minus 1. Oke, berarti ini minus 1. Ditambah B dikali 0, 0 ditambah C. Oke, tinggal C per bawahnya 0 kuadrat 0 tambah 4, 4. Oke, inilah persamaan yang kita peroleh. Kebetulan dari sini bisa kita dapat C ya, dengan mengalikan semua ruas dengan 4 gitu ya. Oke, kalau dikalikan dengan 4 pasti ini kita peroleh sama dengan minus 6 sama dengan ya, kalikan di sini 4 berarti minus 4 ditambah C. Maka C yang kita peroleh sama dengan pindah jadi minus 2. Oke, itulah C yang kita peroleh. Sebentar. Ini 8 ya. Oke, ini 8. Oke, ini silap. Berarti nanti sini C-nya harus sama dengan
2 gitu ya. Oke, itulah C yang kita peroleh. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai B ya, kebetulan nilai B ini dapatnya paling terakhir harusnya gitu ya. Karena X sama dengan 0 sudah kita masukkan, coba pikirkan bilangan yang lebih gampang lagi, ya kan? Yang lain, anggap aja 1 misalkan. Misalkan X-nya kita ambil sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau X sama dengan 1, berarti sini 4 tambah 3, 7 tambah 6, 13. Oke, berarti ini sama dengan 13 per, ini 2 kali 1, 1 kurang 1, 1, berarti ini 1 ya. Ini 5 gitu, berarti 1 kali 5, 5. Berarti 13 per 5 sama dengan, oke, A-nya tadi 2 ya, berarti 2 per, bawahnya kalau kita ganti 1, tetap 1, tambah, oke, B kali 1, B ditambah C, C-nya 2, letakkannya langsung 2, 2 per, bawah ganti 1, maka jadi 5. Oke, nah dari sini tinggal kita ganti, kalikan kedua ruas dengan 5 biar enak perhitungannya. Oke, kita ke sini ya. Oke, setelah kita kali 5 maka kita peroleh sini 13. 13 sama dengan ini dikali 5 jadi 10 ya. 10 ditambah, oke, tambah ini kali 5 jadi B tambah 2. Oke, 10 tambah 2, 12 pindah ke kiri, maka B yang kita peroleh sama dengan 1. Nah, inilah dia nilai B. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan ya. Cuman untuk soal ini enaknya kita kerjakan nomor 4 dulu karena itu lebih mudah sepertinya ya. Nah, coba kita lihat di sini katanya nilai A tambah B dari kesamaan ini ya. Nah, jadi nanti di sini gampang sama seperti tadi. Untuk awal ini kita faktoris saja dulu ya. Faktorisasi berarti kita peroleh X kurang 1 gitu ya. Berarti ini X kurang 2. Oke, inilah hasil faktorisasinya. Nah, sekarang untuk mencari pembilang ini berarti kita harus lihat pembuat nol penyebutnya. Jadi di sini kebetulan pembuat nol penyebutnya itu kan sama dengan 1 gitu ya. Artinya 1 kurang 1 0 gitu kan. Nah, berarti nanti di sini andaikan untuk X yang sama dengan 1, tapi dengan catatan jangan masukkan ke sini gitu ya. Anggap nggak ada ya. Berarti nanti kalau misalkan kita masukkan 1, 3 kali 1 3 kurang 2 berarti 1 gitu ya. 1 per 1 kurang 2 minus 1. Oke, minus 1 sama dengan inilah yang menjadi A dikurang 1 gitu ya. Nah, ini hasilnya minus 1, yang ini minus 1, berarti kita peroleh A nya haruslah sama dengan 0. Oke, itulah nilai A. Nah, berikutnya untuk mencari nilai B, berarti berapalah X kira-kira yang kita masukkan ke sini supaya jadi 0. Berarti nanti di sini 2. Oke, berarti untuk X sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke sini. 3 kali 2 6 kurang 2 4. Berarti nanti di sini 4 per. Nah, jangan masukkan ke sini ya, tapi masukkan ke X kurang 1. Berarti ganti X kedua 2 kurang 1 1. Itulah yang sama dengan B kurang 2. Oke. Nah, 4 bagi 1 itu 4. Minus 2 nya pindah jadi tambah 2, maka kita peroleh B yang sama dengan 6. Sehingga dari sini A tambah B 0 tambah 6 itu sama dengan 6 ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor terakhir. Fungsi pecahan ini bila diubah menjadi fungsi pecahan sebagian akan setara dengan siapa gitu ya. Artinya kalian harus mempartisinya ya, memisahkan. Jadi di sini kita harus memisahkannya dengan catatan, coba kita tulis dulu ya. Nah, yang pertama di sini 11x kuadrat ditambah 4x ditambah 12 per penyebutnya 2x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah 4. Nah, andaikan kita mau memisahkan ini, mau memecahkan ini, berarti kita harus membuat bentuk seperti ini gitu ya. Nah, kita pisahkan penyebut yang pertama itu pasti 2x tambah 1. Yang berikutnya pasti x kuadrat tambah 4. Nah, masalahnya di atas siapa gitu kan. Nah, caranya gini. Kalau nanti di bawah linear atau pangkat tertinggi 1, berarti yang di atas itu pastilah konstanta ya. Konstanta anggap aja A. Kalau pangkat di bawah itu 2 ya kan, pangkat 2 paling tinggi, maka yang di atas itu berkurang 1 daripada pangkat yang di bawah. Berarti pastinya linear. Anggap saja BX ditambah C. Oke, sepertilah pemecahannya. Sama seperti soal sebelumnya, intinya kita cari A, B, dan C, selesai. Ya, berarti yang pertama. Jadi untuk ini, coba kita lihat, kebetulan yang ini bisa kita tentukan pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya. Siapa pembuat nolnya? Ya, otomatis X-nya pasti sama dengan minus setengah. Oke, itulah pembuat nolnya. Maka tinggal kita ganti semuanya dengan minus setengah. Berarti kita peroleh nilai A itu sama dengan gitu ya. A sama dengan minus setengah, jangan masuk ke sini lagi ya. Yang lain boleh. Berarti nanti minus setengah kuadrat 1/4. Berarti ini 11/4.
Oke, 11 per 4. Ini 2 kali minus setengah. Minus 2 ditambah 12. Penyebutnya minus setengah kuadrat seperempat ya, ditambah 4 berarti sekitar 17 per 4. Nah, kalau misalkan nanti ini kita kerjakan minus 2 tambah 12, 10 ya, 10. Kalau dikali 4, 40. 11 tambah 40, 51 ya. Berarti ini kita peroleh 51 per 51 ya. Oke, 51 di bawahnya 17. Oke, 51 per 17 sama dengan 3. Nah, itulah nilai A yang kita peroleh. Nah, sekarang untuk menentukan nilai B. Untuk menentukan nilai B, berarti nanti di sini X yang kita substitusi sama seperti sebelumnya, boleh sembarang gitu ya. Untuk X sama dengan sembarang kita ambil, tapi mempermudah perhitunganmu. Anggap aja kita ambil sama dengan 0. Oke. Andaikan X yang kita ambil sama dengan 0, maka nanti ini harus 0, 0, 0, berarti di atas 12 ya, 12 per yang bawah ini 0 tambah 1, 1, ini 0 tambah 4, 4, berarti 1 kali 4, 4 sama dengan A nya tadi kita peroleh 3, 3 per ini 0 tambah 1, 1 ditambah kebetulan B kali 0, 0, berarti tinggal C per 0 tambah 4 itu sama dengan 4. Oke, berarti ini 12 bagi 4, 3. 3 jadi pindah ke sana jadi 0 ya. Berarti 0 sama dengan C per 4. Berarti kita perolehlah di sini C-nya sama dengan 0. Oke. Ya, yang terakhir berarti kita tentukan nilai B. Nah, untuk mencari nilai B tadi kita ganti sembarang bilangan, boleh kita masukkan 1 boleh, minus 1 juga boleh. Ya, suka-suka kita gitu ya. Asalkan bisa mempermudah perhitunganmu. Andaikan kita ambil X sama dengan minus 1 ya. Andaikan kita ambil minus 1 berarti minus ini ya, minus 1 kuadrat 1 kali 11, 11. Berarti ini 4 kali minus 1 minus 4 ditambah 12 per ini minus 1 minus 2 jadi minus 2 tambah 1 minus 1 gitu ya. Ini 1 tambah 4 5 berarti minus 1 kali 5 minus 5. Berarti ini sama dengan minus 5 sama dengan berarti nanti A nya udah kita peroleh 3 per bawahnya minus 1 ketika kita ganti minus 1 ya, ditambah B kali minus 1 minus B per ini C nya 0 ya, C nya 0 berarti minus 1 kuadrat 1 tambah 4 5. Oke, inilah yang kita peroleh. Nah, andaikan semua ruas ini kita kali dengan minus 5 gitu ya, dikalikan dengan minus 5. Kalau kita kalikan minus 5 berarti ini habis 11 kurang 4 7 tambah 12 19 ya. 19 sama dengan ini jadi 15 ya, 15 ini jadi positif tambah B, maka kita peroleh B itu sama dengan 4. Jadi nanti di sini C-nya 0 ya, berarti nanti ini J0 ya, 0. Oke, B-nya 4, maka di atas harusnya 4X gitu ya. A-nya 3, berarti ini harus sama dengan 3. Maka jawabannya apa? 3 per 2X tambah 1 tambah 4X per X kuadrat tambah 4. Maka pilihan jawaban yang benar adalah A. Oke, inilah jawaban yang benar. Oke, sekianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Namun, jika masih ada yang bingung, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video kami selanjutnya. Bye-bye.